Sebenarnya pendidikan dasar Romo Mangun ini merupakan permenungan terakhir dari karya Romo Mangun. Jadi setelah sekian lama Romo Mangun itu bergelut dengan dunianya, baik itu sebagai dosen, arsitek, kemudian sebagai pendamping anak terlantar di bantaran Sungai Code, kemudian di Gedung Ombol, di Griga. Nah, masing-masing itu efek dari apa yang ia lakukan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang. Nah, kemudian permenungan yang terakhir bahwa beliau pengen apa yang ia kerjakan itu berefek lebih luas. Nah, maka muncullah Yayasan Dinamika Edukasi Dasar yang menaungi SD Mangunan. Berkas 2 Mei 2017 Kapolsek Berkas Surati SHMH. Romo Mangun kan dulu cuma mendirikan yayasan DID itu kan hanya untuk orang-orang yang miskin, tidak mampu. Bagaimana saya bisa menyekolahkan orang yang tidak mampu seperti itu. Jadi Romo Mangun itu hanya ibaratnya pendidikan itu cukup SD. Jadi tidak punya cita-cita sampai jenjang berikutnya atau sampai SMP, SD, SMP, SMA itu tidak berpikir gitu. Karena yang dia didik Romo Mangun itu orang-orang yang kemampuannya di situ, kemampuan biaya untuk sekolah seperti itu cuma SD. Kalau hanya untuk sampai jenjang berikutnya itu ya tergantung murid nanti kalau kemampuan. Jadi Romo Mangun memikirkan itu. Jadi anak-anak itu harus dididik, dan pendidikan SD yang Romo terapkan itu tidak hanya cukup baca tulis gitu, atau bisa berhitung, tapi harus bisa mandiri. Sebenarnya misinya sendiri juga tidak terlalu muluk-muluk beliau. Jadi misinya hanya ingin membentuk pembelajar yang eksploratif, kreatif, integral. Pendekatan yang beliau gunakan itu cukup simpel karena beliau lebih ke kura personal. Jadi pendekatan personal. Jadi ini yang selalu beliau sampaikan. Nah, tetapi itu tentu pendekatan personal itu juga tidak cukup ketika itu diterapkan di satu sekolah. Nah, maka beliau untuk mencapai 3 jiwa tadi, eksploratif, kreatif, integral, itu beliau menggunakan metode pendekatan JAS kalau boleh disingkat. Jadi joyful learning, active learning, student center learning. Jadi walau setiap kegiatan itu mestinya itu menyenangkan anak, membuat anak joyful. Kemudian setiap kegiatan yang dilakukan harus mengaktifkan anak, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Kemudian yang terakhir ada student center learning, artinya bahwa pusatnya itu anak. Jadi yang melakukan kegiatan anak. Guru itu ya hanya sebagai fasilitator, jadi memposisikan diri sebagai teman, sebagai kakak, abang, ibu. Romo Mangun itu memandang anak sebagai pribadi yang unik. Setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Tidak memakai seragam itu lebih ingin mewujudkan anak akan bertumbuh kembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan Romo Mangun tidak menyukai dari sisi keseragaman, kemapanan, terlebih sebagai salah satu bentuk perlawanan dari pemerintah yang kiranya di pendidikan itu menjadi suatu tujuan menghasilkan kader-kader mini yang diharapkan anak-anak nanti bisa siap untuk dipakai sebagai sumber daya manusia. Kalau sudah bicara itu selalu menyerempet orang miskin.
Coba kalian lihat, di jalan-jalan itu orang yang ngeker-ngeker sampah dimakan, hidup. Hidup toh, nggak selorok, nggak sakit, tetap kuat berdiri. Coba kamu makan itu sekarang, stroke.